Perkenankan kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Siti Badriah 2021 101 031. Kedua, Luluk Fatmawati 2021 101 035. Yang ketiga, Nur Farida 2021 101 037. Keempat, Dina Triviana Permadi 2021 101 039. Kelima, Elvano Koni Bagaswara 2021 101 071. Yang keenam, Nathaniel Saya 2021 101 099. Pengertian etika. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat sekitar. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran. Dapat dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan kalau bisnis Anda ingin sukses. Pada tingkatan persaingan yang makin keras ini, justru pengusaha harus mampu mempertahankan konsumennya melalui kejujuran. Contohnya, kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. 2. Prinsip integritas moral. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan Anda yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian perusahaan akan terkena imbasnya. 3. Prinsip kesetiaan. Di dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Dengan begitu, maka semua orang di dalam manajemen dapat melakukan pekerjaan secara serius dan fokus supaya visi misi perusahaan dapat tercapai. 4. Prinsip otonomi. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas dalam membuat semua keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Nah, yang terakhir, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berfungsi erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Keadilan yang dirasakan oleh semua elemen akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan keberhasilan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Pertama, leadership. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. 2. Strategi dan formasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan dan membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya. Ketiga, karakter individu. Perjalanan hidup suatu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjelaskan fungsi-fungsinya dalam perusahaan tersebut. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitasnya. Yang terakhir, budaya perusahaan. Apakah kalian tahu yang dimaksud budaya perusahaan? Nah, budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Setiap budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut. Sehingga kemudian dipercaya sebagai suatu perilaku yang bisa ditandai mana perilaku yang pantas dan mana yang tidak pantas. Etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memadu keputusan dan tindakan pemasaran.
Etika pemasaran biasanya dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Upaya untuk mendorong perilaku etis. 1. Proses seleksi untuk membawa karyawan baru ke dalam organisasi harus dipandang sebagai kesepakatan untuk belajar tentang tingkah laku individu, tentang pengembangan moral, nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan locus kontrol. 2. Sebuah kode etik adalah pernyataan formal dari nilai-nilai utama organisasi dan aturan-aturan etika mengharapkan karyawan untuk mengikuti. 3. Kepemimpinan, manajemen, puncak, dan komitmen untuk perilaku etis sangat penting. 4. Tujuan pekerjaan karyawan harus nyata dan realistis. 5. Etika pelatihan harus digunakan untuk membantu mengajar pemecahan masalah etika dan hadir simulasi situasi etika yang mungkin timbul. Etika bisnis yang tidak etis merupakan suatu keputusan yang ada dalam dunia bisnis yang diambil dari dalam diri, yang terdapat dalam konteks pribadi yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Apalagi pada zaman sekarang ini, dunia sudah terjadi globalisasi yang dapat mempengaruhi kinerja manusia yang sudah tergantung dengan teknologi yang semakin tidak mempertimbangkan pengambilan keputusan yang etis. Keputusan bisnis yang tidak etis adalah keputusan yang kebalikan dari keputusan yang etis, di mana terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Tidak menentukan fakta-fakta, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan, tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, tidak membuat sebuah keputusan, dan tidak memantau hasil. 1. Tanggung jawab kepada pelanggan. Contohnya menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga barang dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. 4. Tanggung jawab ke karyawan. A. Rasa aman para karyawan. Meyakinkan bahwa tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja layak dipakai. B. Perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan ke karyawannya diperlakukan dengan layak oleh orang lain. C. Kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah SARA. Filosofi, etika, dan tanggung jawab sosial. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak stakeholder dalam perusahaan. Tujuan etika adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku alternatif. Banyak praktek manajemen perusahaan yang dengan mudah mendapatkan masalah dalam tindakan tidak etis dan ilegal, yang sampai sekarang masih dipertanyakan dan menjadi bahan kajian antara lain. 1. Kelalaian praktek manajemen pada tenaga nuklir, persenjataan dan pabrik bahan kimia serta limbah industri. 2. Menolak memberikan perlindungan pinjaman kepada minoritas. 3. Pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. 4. Produk dan penjualan produk rusak. 5. Keselamatan kerja dan kejahatan ekonomi sosial. 6. Diskriminasi dalam seks, ras, dan suku. Dari sudut pandang strategi, suatu perusahaan wajib mempertimbangkan tanggung jawab sosial di mana bisnis menjadi bagiannya. Argumen yang berkaitan dengan perilaku manajemen perusahaan dalam etika dan tanggung jawab sosial adalah Hanger dan Whelan. 1. Moralitas. 2. Permurnian kepentingan diri sendiri. 3. Teori investasi. 4. Mempertahankan ekonomi. Beberapa etika tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan secara etis dan tanggung jawab agar mampu diterima di area bisnis nasional maupun multinasional harus patuh pada beberapa hal. 1. Konsumen. Penyediaan produk dan aman, memberikan harga produk yang wajar. 2. Penanaman modal. Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyediakan pengambilan investasi investor yang menarik. 3. Tenaga kerja.
Perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan mulai dari perencanaan, perekrutan, pengajian, orientasi, penempatan, keselamatan kerja, serta kesejahteraan. 4. Wilayah usaha. Menjaga perusahaan, politik lokal, dan transfer teknologi memiliki efek negatif dan yang minimal terhadap ekonomi dan kebijakan lokal. 5. Sosial umum. Menjaga kelestarian lingkungan, perlindungan kepentingan masyarakat umum. A. Konflik dengan pemberhentian karyawan. 1. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam aspek ini, mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial dan memuaskan pemegang saham, tetapi tidak untuk karyawan. Yang kedua, solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahaan. B. Tanggung jawab ke pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab adalah 1. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Yang kedua, gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kemaksimalan nilai perusahaan. C. Tanggung jawab ke kreditur. 1. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditur. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur dengan cara melunasi hutang dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kondisi keuangan perusahaan. D. Tanggung jawab pada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari dan merusak lingkungan. Pencegahan polusi udara, penghijauan kembali proses produksi, pencegahan polusi darat, penghijauan proses produksi, penyimpanan, dan pengiriman barang sisa racun ke lokasi pembuangan. E. Tanggung jawab ke komunitas. Apabila perusahaan membangun basis komunitas, mereka juga menjadi bagian itu. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap dengan mensponsori event lokal atau donasi. Misalnya, suatu bank memberikan kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah, atau beberapa perusahaan besar memberikan donasi ke universitas terkemuka. Hak konsumen adalah hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak konsumen memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Pemegang saham aktif dalam memengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terlebih saat mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan. Konflik dengan kompetensi eksekutif yang berlebihan. Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan, CEO. Isu ini timbul karena perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif perusahaan, di lain pihak imbalan gaji tidak sesuai. Biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. 1. Pelanggan. Melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan gugatan hukum oleh pelanggan. 2. Karyawan. Melakukan survei untuk mengetahui kepuasan karyawan dan gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. 3. Pemegang saham. Mengumumkan informasi keuangan secara periodik. 4. Lingkungan. Memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan. Tanggung jawab sosial kebersihan. Tanggung jawab sosial yang pertama ini, Social Responsible Entrepreneurship atau SRE, merupakan aksi atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial sebuah perusahaan. Aksi tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk program yang memiliki tujuan tersendiri. SRE tidak memiliki keterlibatan lebih jauh lagi selain memenuhi tanggung jawab sosialnya. Setelah tanggung jawab sosial dipenuhi, bisnis dijalankan seperti semula. Misalnya ada program penanaman 100 pohon di Bukit Asri atau pembersihan lingkungan Jati Baru. Itu sebuah sebatas program saja.
Setelah menanam 100 pohon atau membersihkan lingkungan, maka sudah sampai di situ saja tanggung jawabnya. Jadi, SRM memang menghasilkan perbedaan yang jelas antara prinsipal dan commercial. Manfaat etika berbisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah adanya pengendalian diri untuk seluruh karyawan atau rekan kerja, sehingga diharapkan dapat membawa kelancaran bisnis. Yang kedua adalah menjadi sarana untuk pengembangan jati diri, yang mana akan membuat jati diri seseorang akan lebih optimal. Yang ketiga, menciptakan suasana persaingan yang sehat. Saat menjalankan suatu bisnis, harus menerima semua resiko yang ada dan menghadapinya dengan hati-hati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan kurang lebihnya adalah kekurangan dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.